Tes satu dua tiga, tes satu dua tiga. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini gua bakal lanjutin lagi ya nonton anime yang judul Motsuke no Yome season kedua part kedua episode ke-15 kayak gitu ya. Jadi ya episode sebelumnya itu bisa dibilang apa namanya akademi itu ditutup gitu ya, ditutup. Jadi apa namanya sihir pun juga nggak bisa dipakai gitu kan, dan gak ada juga kayak sihir dari luar maupun dari dalam yang bisa keluar ataupun masuk ke dalam akademi gitu ya. Jadi benar-benar terputus apa namanya secara fisik maupun secara sihir gitu ya. Dan kemarin bisa dibilang itu si siapa namanya Philomela itu juga apa eh, bisa dibilang kayak mulai ada something gitu ya, kayaknya dia itu kayak ada something yang mungkin apa ya bahasanya mengganggu dia gitu kan istilahnya entah apa, dan diakhiri dengan ya Philomela diancam sama si neneknya untuk ya bergerak gitu ya istilahnya. Nah feeling gue emang jelas ya bahwa pelaku yang akhirnya menggunakan buku terlarang itu bisa dibilang adalah si Philomela atas perintah dari si neneknya itu. Nah sebenarnya alasannya buat apa itu yang jadi pertanyaan sih. Maksud gua si neneknya ini ngapain ngelakuin hal itu gitu loh istilahnya. Dan sebenarnya sistematisnya itu kayak gimana gitu. Oke lah, ada menggunakan buku terlarang untuk ngambil atau apa literally kayak nyuri gitu ya sihir orang sehingga nanti sihirnya bakal terus diserap gitu kan. Nah maksud gua apa namanya teknisnya itu sebenarnya seperti apa gitu. Apakah cuma ya literally cuma gitu doang nanti sihirnya bakal dikirim ke sono gitu kan, atau kayak gimana gitu. Kemarin gua mau pertanyakan hal itu kan. Tapi ya langsung kita mulai untuk episode ke-15 ya dari Matsukai no Yome season kedua. Oke, langsung 15 kita mulai saja. Satu, dua, tiga. Hmm. Oh, udah sembuh ya. Ke toilet apa ragu-ragu? Iya. Pembicaraan apa deh ke toilet gitu ya. Hmm. Oh, ada yang sakit? Nah, iya ini memburuk ini karena oke. Okay. Jadi misalnya apa namanya? Si kakaknya Lucy ya itu udah bisa balik istilahnya. Tapi dia nggak bisa keluar kan karena emang akademi gitu tutup gitu loh. Jadi nggak bisa kerja. Terus si siapa namanya siapa tadi namanya? Simeon gitu ya. Si temennya apa Elias itu bisa dibilang udah aman lah setidaknya dia kan. Karena kan emang si Iria kan bisa dibilang nggak diserap lagi kayak kasus Lucy gitu ya. Sebenarnya lagu openingnya enak banget anjing asli. Watashi wa baru jadudayana no kukisare. Menurut gua kayaknya opening yang paling enak musim ini kayaknya antara ini, kalau enggak openingnya yang Masayoshi Oshi si yang apa yang Shoujo itu, kalau enggak yang mana lagi ya? Soalnya gue belum lihat opening semuanya sih. Mungkin gue bakal bikin lista dulu ya. あなたの方で見ますのされるのか私だけ. Gila, enak banget lagunya nih sumpah. Need must be when the devil drive one. Hmm.
Saya juga perasaan sih sama si ini loh, sama si apa? Sampai lupa gua namanya. Isaac ini. Sama si Isaac ini sebenarnya dia itu mukanya tuh lagi gimana gitu, penasaran gua. Iya, ada lupa. Lagi ketutup semuanya. Ah. Kemarin kan kalau nggak salah kan si kembar juga waktu itu kan kayak diincer gitu kan. Itu nggak ada efek apa-apa gitu si kembar. Yang cewek apa yang cowok gue lupa dah. Latihan. Hmm. Oke. Hmm. Lu sih bener-bener masih kelihatan sendiri banget ya. Gue pikir mereka nggak bisa pakai sihir di dalam ini ya, tapi tetap masih bisa, Cok. Masih bisa ternyata. Oke. 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 Hmm. Iya. Ya itulah Elias ya. Kayak kasus sama si ini, sama si Cise. Oh, udah dikasih ini ya. Oke. Kalau kita sudah ya sampai sekarang gue masih bingung nih sebenarnya siapa pelaku sebenarnya, Cok. Oh, Alicia. Music. Oh, dia ngeliat ini ya. Tidak. Oh, berhasil. Iya. Lah si itu gimana Cise? Oh, langsung terbuka semua. Gila, emang jago Cise aja. Iya, jadi hitam gitu. Oh, kalau kebuka salah rambutnya jadi kayak hitam gitu ya. Gila. Veronica. Ada film Mela juga tuh.
Oke. Gue sebenarnya masih penasaran sama si Veronica ini loh. Dia tuh sebenarnya secara perasaan tuh kayak gimana gitu. Philomela dan atau sih dia tuh baik atau jahat gitu si Veronica itu. Apa dia peduli sama Philomela atau enggak gitu loh. Itu doang sih. Karena benar-benar masih misterius. Ah, gila misterinya masih banyak banget main dijawab. Caranya. Oh, yang ingat waktu pas dia masih kecil ya, Philomela. Oh, si kakak ya, si kakaknya Philomela. Masih bapaknya? Iya bapaknya itu kayaknya. Oh, iya. Nah itu dia. Apakah dia Shikigami buatan gitu istilahnya? Iya, kita kan masih belum tahu asal usulnya Elias kan. Terus flashbacknya, apa tuh sejarah dia pun juga masih belum dijelasin. Iya, agak sulit sih jelasinnya, tapi yang jelas ya gitulah. Beda sama si Alione ya. Iya, kayak alat doang gitu loh. Oh, bukan. Kata-kata keluar sendiri. Hmm, Philomela ya. Iya, kayak inget dulu dia. Oh, mereka pernah main dulu ya. Iya, jadi karena gara-gara apa mungkin orang tua udah meninggal gitu, sekarang diurus sama si neneknya. Berhasil dia. Oh, dia tahu nih.
Enggak, sebenarnya gini loh, tujuannya si Veronica itu apa sebenarnya? Iya. Nah kan? Iya, ini si Ira diambil ini. Iya, si Jasmine ya. Anjir, anjir. Itu si Ira diserap itu. Dia jadi korban ya. Dia bisa hidup dengan cara itu. Cara lain. Wah, udah mulai berkonflik ya. Si Rian itu bisa dibilang benar-benar apa? Benar-benar kayak kecewa gitu sama si Pilamela yang berubah kayak sekarang. Iya, nangis. Tapi si Pilamela emang nggak bisa apa? Benar-benar ini nggak bisa ngelawan juga dan nggak bisa ngapa-ngapain, hidup dari tekanan si neneknya, bla bla bla. Oh, berarti Cisa juga relate juga kah? Kan dulu kan dia di abuse juga kan? Bisa nih kalau kayak begini nih. Si Cise nih yang jadi yang nyelamatin Pilamela. Iya, langsung di-cut sama si nenek kan. Dia masih jadi alat doang gitu loh. Dan kayaknya yang si Alione itu sekarang baik itu karena dia tuh sebenarnya pengen namatin si itu tapi dia tuh bingung kayak gimana. Iya, bingung juga dia. Bisa dimaafkan. Nah, dia bisa ngomong begitu artinya pasti ada something kan? Iya, sama. Dia juga pernah ngalamin kan. Oh, si Elias. Oke. Iya, si ini Jasmine Imoto. Itu kayak ditukar gitu ya desainnya. Jadi gue pikir yang panjang itu cewek, cowok. Oh, si ibunya. Oh, kan bener kan? Emang kliennya itu dia, Cok. Si nenek ini. Gila. Si suaminya kan udah dead kan ya?
Saat-saat yang tepat. Oke, udah mulai nih ya. Mau ada pergerakan kah dari si neneknya ini? Gila, kita masih belum tahu siapa pelakunya gitu. Bisa jadi si Pilamela. Dan yang nyuruh Pilamela itu adalah si neneknya ini. Tujuannya apa? Itu udah sih tujuannya apa? Buat apa gitu? Dia mau bangkitin apa gitu? Sampai kayak nyuruh si yang Wolf itu nyerang apa namanya yang tragedi itu kemungkinan gara-gara dia itu. Buat apa gitu? Yang tragedi Webster itu loh yang keluarganya Lucy. Sudah ada pemandangan tanpa izin. Iya, ngobrol santai. Karena kan emang jarang bareng kan. Kayak seperti waktu pas di season satu. Udah musim dingin. Oh, mungkin ini momen ini kali yang ditunggu sama neneknya itu saat-saat seperti ini. Mungkin kan ada mau musim dingin ini nih kayak ini something nih. Oh, udah minta izin. Hmm. Ghost tuh. Tradisi musim dingin. Iya, itu gimana alias deh? Oh, kebalikan ya. Apa uji nyali di musim panas. Oh, uji nyali. Wow, makin banyak kah pasiennya? Ada lagi. Saya makin banyak, Cok. Berarti penyerangannya benar-benar iya. Udah mulai masif kah? Waduh. Jadi yang gue pikirin di awal itu gara-gara sakitnya karena apa atau kayak gimana gitu, Cok. Ternyata kayaknya si entah siapa pelakunya ini ya kayaknya ya. Ini kayaknya dia tuh sudah mulai menyerang secara terus-terusan ini. Kalau sebelumnya kan pelakunya. Korbannya kan cuma si Lucy sama si yang gurunya itu doang kan, si apa si Meon. Sekarang si ini siapa? Semuanya tuh di murid-muridnya tuh. Ya aduh. Dan bilang tadi kan si Pilamela ngomongnya bahwa dia tuh udah gak bisa dimaafkan kan. Feeling gue emang jelas si Pilamela itu pelakunya. Coba disuruh sama neneknya. Nah sihirnya itu nanti mungkin feeling gue kayak dikirim ke tempat si neneknya atau kayak gimana gue nggak tahu. Nah tujuannya apa itu yang jadi pertanyaan. Terus gue kenapa gitu. Terus apakah ada hubungannya juga sama si yang serigala waktu itu. Yang apa namanya minta tolong ke serigala buat ini gitu kan. Yang akhirnya sampai terjadi kejadian Webster itu juga buat apa gitu loh. Coba apa tujuan si neneknya ini apa gitu. Dia tuh mau ngapain. Dan saya katanya dibilang kayak sudah menunggu saat-saat ini kan. Itulah saat-saat musim dingin itu. Ngapain dia gitu loh. Ya bisa. Hmm.
Oke. Violet. Oh, mereka uji nyali. Oh, Veronica. Oh, kayak Veronica pun juga ini juga nih ya. Something juga tuh kayak Veronica tuh. Makanya kan gue masih masih bingung kan, saya Veronica ini baik atau enggak gitu loh. Atau mungkin tadi waktu pas dia ngomong terkait dengan Philomela tuh kayaknya ya. Makanya dia tuh kayak kayak gitu mungkin aja. Itu tadi untuk episode ke-15 ya dari Masuke no Yome season kedua. Ya tadi untuk episode ke-15 ya dari Matsuke no Yome season kedua part kedua gitu ya. Jadi ya apa namanya episode yang bagus gitu ya istilahnya, di mana di sini apa namanya korban, feeling gua korban dari yang penjahat itu ya, bisa dibilang ya, mencuri buku terlarang ya, akhirnya nggunain ilmu sihir terlarang itu ya. Itu akhirnya korbannya jadi sekarang jadi makin banyak dan ya makin masif nih istilahnya orang-orang yang jadi korbannya gitu loh. Nah, feeling gue udah jelas ya bahwa sekarang pelaku yang paling mungkin itu adalah si Philomela yang menjadi apa namanya algojo, bukan algojo sih bahasanya, yang menjadi kayak orang-orang yang akhirnya orang yang akhirnya nginiin si korban-korbannya tadi, yang menggunakan tekniknya tadi lah istilahnya gitu kan. Karena kan kalau misalkan lu tahu kan si Philomela ini kan bisa ngilang gitu kan, jadi bisa ngilang muncul di mana gitu kan istilahnya, dengan kemampuannya dia atau kemampuan Shikigami gitu, gue lupa. Tapi dari situ kan bisa ngilang kayak gitu, jadi kayak benar-benar bisa menyelundup kemana-mana gitu loh. Makanya yang paling mungkin itu adalah si Philomela ini. Nah tapi si Philomela sendiri tuh punya dilema tersendiri, di mana ya dia itu apa namanya kayak orang yang akhirnya kayak nggak bisa ngelawan gitu loh. Ada emang kan selama sejak kecil gitu kan dia itu punya kemampuan, sebenarnya Philomela itu punya kemampuannya hebat gitu kan istilahnya. Dia juga pinter juga, tadi diakuin juga sama Sirian gitu kan. Tapi ya tadi karena emang tempaan dari neneknya selalu dipaksa buat kayak nggak boleh menang, nggak boleh kalah juga. Jadi kayak literally kayak cuma jadiin alat doang gitu kan istilahnya. Jadi apa namanya ya, dia kayak stres kayak gitu nih si Philomela sekarang gitu. Itu sebenarnya kayak mulai kayak terpengaruh nih sama si Chise gitu kan, karena keberadaan Chise itu misalnya kayak memberikan harapan kepada si Philomela, tapi ya secara mentalitas dia nggak bisa menerima itu gitu loh. Jadi masih kayak enggak gitu kayak gitu loh. Nah tadi bagus juga sih ada momen dimana si Cisa itu kayak sedikit relate gitu sama si Philomela ya, karena dulu kan dia juga di abuse juga kan sama orang tuanya, bahkan sampai akhirnya kan diakhiri dengan dia dijual ke pelelangan gitu kan. Jadi apa namanya bisa dibilang mereka berdua tuh punya nasib yang mirip gitu loh, si Cise sama si Philomela gitu. Bedanya kan kalau sekarang Philomela itu kan emang sampai sekarang masih tetap seperti itu kan, beda sama Cise yang akhirnya dibeli sama Elias dan akhirnya dia bisa hidup damai sekarang gitu. Jadi apa namanya menarik kalau mood gua, dan apa tadi dari previewnya sih kayaknya bakal makin menarik nih ya istilahnya. Dan tadi apa lagi ya? Tadi bisa bilang si Jasmine itu kena serang gitu kan episode sebelumnya, di akhir episode kemarin. Terus Violet juga akhirnya ikut izin juga. Jadi saya bilang kayak gitu. Nah, yang pertanyaan gua nih adalah sebenarnya apa tujuan dari si neneknya itu? Maksud gue oke lah, kita tahu ya bahwa pelaku daripada yang gunain teknik terlalang itu adalah si Philomela gitu ya, atas jelas perintah dari si nenek itu kan, nenek dari keluarga apa namanya, keluarga apa sih namanya kemarin, ntar, keluarga Sargent gitu ya. Nah tapi apa namanya sebenarnya buat apa gitu loh. Jadi kan dia kan literally tekniknya itu kan, teknik yang ada di dalam buku terang itu kan adalah mengambil sihir orang, terus kayak si orang itu nanti bakal dikirim entah kemana kan istilahnya. Nah waktu pada saat di tracking sama yang dua orang itu tuh, yang cewek rambut hitam sama yang wolf juga kan, yang mungkin itu adalah anak daripada si yang ibu wolf yang lagi di tempatnya si nenek itu kan, akhirnya kan di tracking tuh di mana nih istilahnya apa jalur untuk apa jalur sihirnya itu kemana gitu kan. Dan ternyata akhirnya apa jalurnya itu menuju ke akademi lagi. Jadi artinya yang jadi pertanyaan gua adalah tekniknya itu tuh sebenarnya sihirnya itu dikirim ke nenek itu, atau literally dikurung di sebuah tempat gitu ya istilahnya, ya di mana apa di dalam akademi juga. Nah feeling gua nih ya istilahnya kayaknya sih apa namanya si Alkyone itu, jadi kayaknya sihir yang dikumpulkan gitu ya sama si Philomela gitu ya, dengan dia nyerap sihir dari anak-anak lain, itu akhirnya dikumpulkan di Alkyone. Nah dari Alkyone ini akhirnya mungkin
nggak tahu gimana cara, mungkin nanti bakal mungkin disimpan sama dia atau entah karena mungkin wireless gitu ya, dikirim ke tempatnya si nenek gitu atau kayak gimana. Tapi ini feeling gua kayaknya ke tempatnya Alkyone. Jadi itu Alkyone itu yang nyimpen itunya tadi. Karena kan dia bilang ya bahwa dia itu kan literally kayak ngerekam gitu kan. Shikigami yang bisa bilang Shikigami buatan yang kayak yang ngerekam momen-momen gitu kan istilahnya. Tadi kayak juga bisa jadi kayak media komunikasi juga yang neneknya langsung hubungin lewat Alkyone. Jadi bisa bilang bisa jadi ya dia juga bisa nyimpen energi sihir juga gitu. Pilih gue sih kayak begitu ya. Soalnya sihir yang diambil itu kemana itu masih belum jelas. Kemarin tuh kalau nggak salah yang 2 orang itu bilang bahwa mereka itu cuma nge-tracking pelaku sebenarnya doang. Yang sekarang kan kita mencurigai bahwa itu adalah Philomela kan istilahnya. Nah maksudnya sihirnya itu kemana, itu yang jadi pertanyaan gue sih, teknisnya itu kemana gitu. Itu masih belum jelas sih istilahnya. Mungkin nanti bakal lebih jelas kalau misalkan sudah ketahuan siapa pelakunya gitu ya. Mungkin episode berikutnya nanti istilahnya. Nah satu hal yang gue masih bingung sekarang itu adalah ya si Veronica gitu ya. Maksud gue ini orang itu sebenarnya baik atau buka atau enggak gitu loh istilahnya. Maksud gue kayak gimana gue ngomongnya, gue sih curiganya gitu ya si Veronica ini sebenarnya gak terlalu gimana-gimana sama si Philomela. Jadi kayak mungkin dia tuh kayak pengen manfaatin Philomela gitu ya. Mereka kenapa Philomela diajakin ke akademi ya buat buat something rencananya si nenek itu. Mungkin dia tuh juga ngebantuin juga atau kayak gimana gitu ya. Atau emang soalnya tadi waktu pada saat si Philomela itu lagi sama Rian gitu kan, pas Rian akhirnya kayak Rian ngerai ininya si Philomela, pas didorong gitu kan si Veronica kayak senyum gitu, artinya kan dia tuh kayak nggak ada nunjukin rasa khawatir kepada si Philomela kan istilahnya, terkait dengan hal itu gitu loh. Nah itu yang jadi pertanyaan gue juga, kayak sebenarnya tujuannya Veronica ini apa gitu. Dan mungkin nanti bakal dijelasin di episode berikutnya, karena kan ada dengan ngomong tuh diantara Veronica sama si Chise gitu ya, mungkin ngebahas terkait dengan si Philomela tuh. Aku juga penasaran soalnya dari yang kita tahu sekarang ya si Veronica itu kan punya kakak. Nah kakaknya itu kan meninggal ya kalau nggak salah gara-gara si Philomela gitu kan. Nah itu juga kita juga masih belum tahu istilahnya si kakaknya ini tuh sebenarnya meninggal itu karena apa kan juga kita nggak tahu gitu kan. Nah kakaknya itu bisa dibilang apakah kakak tertua gitu kan istilahnya, atau memang kakak yang masih muda, soalnya kan disebutin bahwa dia akan menjadi penerus keluarga kan. Nah feeling gue kayak kakaknya si Veronica itu adalah ayahnya si ayahnya si si Philomela gitu loh istilahnya. Jadi makanya ditunjuk itu si yang rambut putih itu kan, rambut putih terus istrinya kan juga rambutnya itu kan bukan pirang sih, kuning gitu kan istilahnya. Nah feeling gue kayaknya kakaknya itu kayaknya di antara 2 itu tuh. Gak tahu juga sih ya istilahnya gitu. Makanya benar-benar masih banyak banget misterinya. Soalnya season 1 sendiri itu bisa dibilang cuma kayak base masalahnya doang terkait dengan penjelasan kayak tragedi ini. Kayak semua itu akhirnya terhubung nih ke keluarga Sargen ini gitu loh. Dia tuh sebenarnya pengen ngapain itu juga masih belum jelas gitu. Jadi kayak makin penasaran sih gua gitu ya. Jadi segitu aja untuk episode ke-15 dari Matsuken no Yama season kedua part kedua gitu ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, episode ke-16 gitu ya. Oke, segitu aja. Terima kasih.